Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Oh iya ya. Persoalannya masalah gaji. Ya. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil? Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Bener juga, ya. Jadi kalau kita lihat, ya kenapa nggak disetarakan kalau di Malaysia sama Indonesia? Kan cruise-nya beda banget gitu, sesuai daripada kebutuhannya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi video ya guys ya, berkenaan dengan kelapa sawit lagi nih guys ya. Di sini ada komentar, sejak dari dulu mau berbuat macam-macam produk sehingga kini satu pun belum jadi. Yang jadi hanyalah rasuah meningkat atau korupsi ya. Malaysia tidak boleh mengikuti rentak Indonesia, nanti ikut sama Indonesia ambruk. Malaysia sudah biasa memajukan perusahaan sendiri, banyak riset telah dilakukan. Lihat apa yang berlaku kepada Petronas di Malaysia dan juga Indonesia. Jika terlibat dengan Indonesia pasti jadi masalah. Aduh, janganlah kayak gitu ya kan. Kita tuh ya memang ada masalah tuh pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Kita bekerja bersama kan, seperti itu ya guys ya. Nah di sini juga jatuh dan bangkrut, kesuksesan dan keberhasilan yang tertunda. Betul bang, betul. Kita masih merintis ya, kita masih berjuang terus untuk maju seperti itu ya guys ya. Walaupun kita itu memang majunya ataupun menjadi negara emas ataupun negara maju itu di tahun 2045 nantinya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu ya guys ya, semoga bisa lebih cepat lagi. Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go. Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyak, kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau memungkinkan judi itu sudah bisa terpampang di layar kan, bahwa kita punya patokan harga. Jadi nanti Malaysia balik, kita lihat Indonesia dulu kan gitu. Nanti Malaysia akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan Indonesia bagi membincangkan hasrat Republik itu untuk mempunyai penanda aras harga minyak sawit mentah MSM. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara tersebut perlu dibincang bersama disebabkan rancangan Indonesia itu akan memberi kesan keseluruhan rantaian industri perladangan sawit bukan sahaja kepada Malaysia, malah di peringkat dunia. Apapun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja kepada Malaysia dan di peringkat dunia. Sebab itu kita kena berbincang. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Saya pikir begini,
Mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia. Kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Wow. Yang kedua, mengenai masalah kebun. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Oh iya, iya. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun, atau di sini kita kan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding secara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah dengan bukan saja dengan Indonesia, tapi soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Benar juga, iya. Jadi kalau kita lihat, ya kenapa nggak disetarakan kalau di Malaysia sama Indonesia? Kan cruise-nya beda banget gitu, sesuai daripada kebutuhannya gitu kan. Tetapi Malaysia, saya setuju, mesti berubah daripada dependency on the low skill workers. Karena future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesempatan baik. Ini bukti Malaysia kuasai perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ternyata di Indonesia terdapat lebih dari 13 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit asal negeri jiran Malaysia menguasai lebih dari 2 juta hektar lahan. Perusahaan perkebunan asal Malaysia di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika ditotal, pendapatan dari 13 perusahaan perkebunan tersebut setidaknya mencapai nilai 20,96 triliun rupiah setiap tahunnya. Sime Darby adalah perusahaan BUMN asal Malaysia yang telah menggarap perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 1998. Wow. Perkebunan tersebut diperoleh dengan mengakuisisi 23 lahan perkebunan milik Salim Group seluas 256.000 hektar. Saat ini, Sime Darby memiliki total lahan perkebunan mencapai 288.000 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Area tanam kelapa sawit Sime Darby merupakan yang terbesar ke-6 di Indonesia, yaitu 201.000 hektar. Gila banget.
Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, apa Malaysia ketakutan gitu jika bursa harga sawit diambil alih oleh Indonesia. Ya sebenarnya kalau sekarang aja Malaysia masih menguasai dengan istilahnya harga mentahnya itu lebih mahal ketika dijual di Malaysia. Kan kemarin juga ada ya guys ya istilahnya petani sawit yang menjual apa namanya itu ya mentahan sawitnya, buah sawitnya itu kepada Malaysia. Karena di sini 1.200, di Malaysia itu sudah angkanya adalah Rp5.000. Nah di situ kan beda banget. Nah nanti kalau istilahnya Indonesia ya kan istilahnya mengambil alih daripada Malaysia itu sendiri, maka otomatis ya harga sawit di sini akan lebih bagus lagi. Kata Pak Jokowi tadi, jangan jual mentahnya, tapi ya kita harus menjual matangnya ataupun benda yang sudah jadi. Nah di situ akan menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Seperti itu ya guys ya. Semoga video ini menjadi pelajaran bagi kita dan saya yakin Indonesia pasti akan lebih maju lagi dan kita bisa menguasai dunia insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk teman-teman sekalian berkomentar di bawah ya, komentar sesuai konten, sesuai tema sehingga kita bisa sharing-sharing di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.